Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Di forum One Piece yang biasa memberikan spoiler paling cepat, telah muncul salah satu hint atau preview tentang One Piece chapter 1108. Di sini tertulis, prajurit pembebasan menerobos. Akankah mereka lolos dari Pulau Egghead? Itu berarti, Luffy dalam mode Nika sebagai prajurit pembebasan berhasil menerobos pertahanan para musuh. Yang sedang berhadapan dengan Luffy dan Sanji saat ini memang adalah Kizaru, namun Saturn yang sudah terpental jauh akan kembali lagi ke arena pertempuran dengan menggunakan lingkaran sihir yang bisa berpindah tempat secara instan. Ini pun akan menjadi pertarungan 2 lawan 2 antara Luffy dan Sanji melawan Saturn dan Kizaru. Dari perkataan tadi bahwa prajurit pembebasan berhasil menerobos, maka dapat dipastikan bahwa Saturn maupun Kizaru tidak bisa menahan serangan Luffy yang begitu kuat. Konflik di Pulau Egghead tidak hanya melibatkan pihak Luffy dan pemerintah dunia saja, melainkan ada juga keikutsertaan dari pihak lain. Mereka adalah bajak laut Kurohige yang diwakilkan oleh dua komandan Titan, yaitu Katarina Devon dan Van Augur. Di sana, Devon memiliki misi untuk menyentuh Saturn agar dia bisa meniru wujud dari sang Gorosei itu. Seperti yang kita tahu, Devon mengonsumsi buah iblis Zoan mitologi Kyuubi no Kitsune yang memiliki kemampuan untuk menjelma menjadi orang lain. Sedangkan Van Augur, dia memiliki tugas sederhana untuk membantu pelarian saat misi telah selesai karena dia memiliki kemampuan teleportasi. Saat melaksanakan misi itu, ada percakapan antara Devon dan Saturn mengenai Kurohige yang konon memiliki garis keturunan yang spesial. Kemudian, saat Devon dan Van Augur sedang menuju ke kapal usai menyelesaikan misi, dua orang itu bertemu dengan Karibo. Karibo mengaku bahwa dia adalah penggemar berat Kurohige dan meminta mereka untuk membawanya menemui sang Yonko itu. Dari percakapan singkat dengan Gorosei Saturn dan pertemuan dengan Karibo, ada hal penting yang terungkap dan ada pula hal besar yang akan segera terjadi. Berdasarkan percakapan singkat dengan Katarina Devon, terungkap bahwa Saturn telah mengetahui bahwa Kurohige memiliki garis keturunan yang istimewa. Dari mana dia tahu itu? Sepertinya dari Shanks. Dalam chapter 907, Shanks datang menemui Gorosei untuk membahas tentang seorang bajak laut. Bajak laut yang dimaksud adalah Kurohige, yang mana dia memiliki garis keturunan yang spesial. Mungkin Gorosei sebenarnya telah mencurigai hal ini sejak lama, tapi barulah setelah pembicaraan dengan Shanks, mereka jadi benar-benar yakin. Shanks pun berkata bahwa pemerintah dunia harus menaruh perhatian khusus kepada kelompok bajak laut Kurohige. Mengapa Shanks repot-repot datang menemui Gorosei untuk membahas hal tersebut? Karena garis keturunan Kurohige yang spesial itu berpotensi menimbulkan ancaman besar. Kurohige memiliki garis keturunan yang sama dengan Rocks di Sebek. Memang era Rocks berakhir saat Shanks masih bayi, namun dia tahu bahwa Rocks di Sebek itu istimewa karena dari cerita Roger. Setelah melihat Kurohige dan mencari tahu lebih dalam, Shanks akhirnya sadar bahwa Kurohige memiliki garis keturunan yang berhubungan dengan Rocks. Apa yang istimewa dari garis keturunan itu adalah struktur aneh tubuh mereka yang bisa menampung lebih dari satu kekuatan buah iblis. Lebih spesifik lagi mengapa hal itu bisa terjadi, karena mereka memiliki lebih dari satu jantung. Dengan adanya kesamaan garis keturunan antara Kurohige dengan Rocks, maka Rocks pun bisa memiliki lebih dari satu kekuatan buah iblis. Tak heran dia sangat kuat sampai-sampai harus dilawan oleh Garp dan Roger. Kurohige sepertinya telah mengetahui hubungannya dengan Rocks sehingga dia menamai kapalnya Saber of Sebek. Dia juga menguasai Pulau Beehive sebagai tempat di mana bajak laut Rocks terbentuk, dan Kurohige memiliki impian yang sama dengan Rocks, yaitu ingin menjadi raja dunia. Garis keturunan yang memiliki lebih dari satu jantung ini sangat menarik. Jika ingin membunuh orang yang memiliki lebih dari satu jantung, maka orang tersebut harus dibunuh lebih dari satu kali. Dalam insiden God Valley, Rocks di Sebek mati satu kali, tapi karena keistimewaan tubuhnya, maka dia masih hidup dengan sisa jantung yang dia miliki. Dalam event Jam Festa, Eiichiro Oda pernah mengungkapkan bahwa ada seorang legenda yang sedang bersembunyi. Oda memberi clue bahwa legenda itu berhubungan dengan Shirohige, dan legenda itu akan menjadi penghalang besar bagi Luffy. Dari clue yang ada, sepertinya legenda yang dimaksud adalah Rocks di Sebek. Dia memiliki hubungan dengan Shirohige, karena dulu Shirohige adalah krunya. Dia pun akan menjadi musuh bagi Luffy, karena karakter tersebut
tersebut sangat jahat sehingga cocok sebagai villain. Jadi, bajak laut yang nanti akan menjadi musuh besar Luffy bukan hanya Kurohige saja, tapi juga ada Rocks di Sebe. Menariknya, kedua musuh Luffy itu berkaitan secara garis keturunan. Sekarang, mari kita masuk dalam pembahasan mengenai dampak dari pertemuan Caribou dengan Van Augur dan Katarina Devo. Seperti yang kita tahu, dia meminta mereka untuk dibawa bertemu dengan Kurohige. Walau awalnya Van Augur dan Katarina Devo mungkin enggan untuk membawa Caribou, tapi dia akan berhasil meyakinkan bahwa dia memiliki informasi yang sangat berguna bagi Kurohige. Dengan begitu, dia akan dibawa ke Pulau Beehive, dan di sana Caribou akan membocorkan soal informasi besar yang dia ketahui. Dia akan bilang kepada Kurohige tentang lokasi senjata kuno Pluton dan Poseidon. Pluton berada di Wano Kuni dan Poseidon berada di Fishman Island. Dengan mengetahui informasi itu, maka Kurohige pun tidak akan tinggal diam. Memiliki senjata kuno merupakan langkah bagus dalam upaya untuk menguasai dunia. Bajak laut Kurohige pun akan membagi dua kelompok, sebagian ke Wano Kuni dan sebagian lagi ke Fishman Island. Berhubung dia akan menjadi terlalu berbahaya, maka keinginan dari Kurohige itu tidak akan terrealisasikan. Kurohige akan gagal untuk mengambil dua senjata kuno karena berbagai hal. Para samurai di Wano Kuni telah memperketat pengawasan di lautan dekat Wano Kuni. Dan juga Zunisha pun tidak berada terlalu jauh dari Wano Kuni, sebab dia sedang menanti negeri itu dibuka oleh Momonosuke. Jadi, ketika kelompok bajak laut Kurohige yang ingin mengambil Pluton datang ke Wano Kuni, pengintai akan segera tahu. Di sana akan terjadi bentrok di lautan yang sangat merepotkan bagi pihak para samurai. Namun, karena Zunisha tidak jauh dari sana, dia akan muncul dan Momonosuke pun akan memerintahkannya untuk menghadang para musuh itu. Keterlibatan Zunisha membuat pihak bajak laut Kurohige langsung mundur. Sedangkan kelompok kedua dari bajak laut Kurohige yang bertugas ke Fishman Island akan gagal juga karena Shirahoshi telah berhasil menguasai kekuatan Poseidon secara sempurna. Dia pun bisa mengusir para musuh yang mendekati Fishman Island dengan memerintahkan para Sea King dalam jumlah yang sangat banyak. Dengan begitu, maka upaya bajak laut Kurohige untuk mengambil dua senjata kuno akan menjadi gagal. Kurohige memang perancang strategi yang handal, namun rencananya juga bisa gagal karena hal-hal yang tidak terduga. Contohnya, saat dia ingin mengambil kekuatan Mero-Mero no Mi dari buah Hanko. Kurohige gagal karena dia tidak menduga bahwa Rayleigh akan datang ke Amazon Lily. Walaupun bajak laut Kurohige gagal mengambil dua senjata kuno, tapi keinginan mereka untuk menguasai dunia masih belum hilang. Hasrat dari Kurohige untuk menjadi raja dunia masih belum pada. Dia masih memiliki rencana-rencana lain untuk mewujudkan hal tersebut. Jadi, secara garis besar, Luffy adalah pewaris hasrat Goldie Roger dan Kurohige adalah pewaris hasrat Rocks di Sebe. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1108. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.